Hai, hari ini kita lagi ada di DPRD Provinsi Banten. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama narasumber saya, Ketua DPRD Provinsi Banten, yang akan sharing tentang sesuatu yang hebat. Hebat untuk saya dan semua warga Banten wajib untuk nonton podcast kita kali ini. Ikutin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar hari ini? Kita hari ini bakal jalan-jalan lagi di suatu tempat yang sudah lama sekali untuk saya pengen banget mampir dan bertemu dengan seseorang yang nampaknya di tengah-tengah kesibukannya kita perlu juga nih ya ngobrol bareng walaupun memang di sela-sela kesibukannya, tapi saya diberikan kesempatan hari ini untuk bisa bercengkrama dengan beliau. Langsung dari mana hari ini? Dari DPRD Provinsi Banten. Saya sudah bersama Ketua DPRD Provinsi Banten yang sudah lama sekali untuk saya ingin bercuap-cuap dengan beliau. Dan hari ini saya diberikan kesempatan di Parantirot Podcast. Bukan cuma suara. Wah, belum kompak nih. Yeah. Tapi sebelumnya saya kenalin dulu di sebelah saya itu siapa. Assalamualaikum Pak J. Iya, waalaikumsalam. Aduh, tapi sebelumnya di syuting kita kali ini kita melalui prokes yang ketat ya, di mana kita sudah tes antigen juga. Dan semua kru kita juga sudah melalui proses antigen. Dan hari ini juga kita tentunya sudah berjarak. Saya berbicara dengan Pak Ketua kita hari ini juga sudah berjarak. Jadi mungkin untuk lebih ininya kita coba untuk sedikit ngobrol-ngobrol. Baik. Dengan beliau yang satu ini. Apa kabar Bapak Damang? Alhamdulillah Pangestu. Sehat ya? Ini bisa loh. Kenapa tuh? Orang Sunda bisa ngomong bahasa Sunda ya? Bisa ngomong bahasa Sunda ya? Sorry. Bisa sedikit-sedikit. Oh, little bisa. I can. Ya. Dikit-dikit saya mau gangguin nih. Saya sore-sore jalan-jalan ke sini boleh ya? Ya, silahkan, Mbak. Oke. Sudah ada Pak Andra Soni. Sudah tidak asing lagi ketika saya mendengar kalimat ini dan nama yang satu ini, karena ini paling hits banget di Provinsi Banten. Ya, seorang wakil rakyat, di mana tentunya di sini juga kita tidak berbicara tentang wakil rakyat, tapi saya ingin berbicara tentang banyak hal. Sisi lain dari seorang Andra Soni yang banyak dikenal orang, tapi kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kesuksesan seorang Andra Soni. Baik, Pak Andra, saya panggil Pak Andra pada Pak Soni nih. Bebas, Andra boleh, tapi saya dari kecil dipanggil Andra sih. Oh, Andra. Oke. Tapi hari ini seger ya? Soalnya dari tadi pagi kayaknya sibuk banget. Ya memang sudah tugas saya, konsekuensi jadi ketua DPRD. Ya begini aja. Menikmati pekerjaan. Ya harus dinikmati pekerjaannya, biar nggak terasa bebannya. Biar tidak terasa beban. Iya. Bebankah apa yang memang dirasakan saat ini? Tanggung jawab aja ya, lebih kalau jadi ketua DPRD itu kan simbolnya lembaga. DPRD itu organisasi kolektif kolegial. Jadi ketua ya berat tugasnya, tapi saya jalanin dengan ikhlas, insya Allah. Mudah-mudahan berkat doa banyak pihak saya bisa jalanin. Pernah terfikirkan nggak kalau Anda saat ini menjadi orang yang banyak dikenal, banyak dicari orang, banyak ingin ditemui, termasuk saya. Gitu dari pagi ingin sekali berjumpa dengan Pak Ketua. Pernah bermimpi sebelumnya? Mimpi, tapi nggak mimpi yang jadi ketua DPRD gitu ya. Apa cita-cita dulu apa, Pak Ketua? Jadi dulu tuh cita-cita saya sih sederhana aja, cita-cita anak kampung lah. Pengen jadi orang sukses gitu, tapi nggak tahu sukses tuh kayak gimana, saya nggak pernah tahu gitu kan. Pokoknya lihat orang naik mobil atau lihat orang pakai baju bagus gitu kan, ya itu saya kategorikan sukses waktu kecil. Gitu. Kalau sekarang yang pakai baju bagus bisa aja modus kan. Asik. Apa? Baju bagus bisa aja modus. Oke. Tapi kalau saya mendengar kalimat sukses, kesuksesan versinya Andra Soni itu seperti apa saat ini yang ada di pikiran Anda? Ya, definisi sukses variatif ya, beragam ya. Kalau bagi saya ya selama masih dikasih nafas, kata sukses itu belum selesai. Jadi orang bisa dikatakan sukses bila dia husnul khotimah aja dalam menyelesaikan tugasnya, dalam tanggung jawabnya,
selesai dengan husnul khotimah, ya itu baru bisa disebut sukses. Tapi kalau masih berjalan kayak saya gini kan ujiannya masih banyak ya, kedepannya masih ada ujian-ujian lain yang harus saya lewati satu persatu. Jadi sukses nggak bisa diukur sekarang, tapi diukurnya nanti setelah dapat gelar ALM, almarhum gitu kan. Nah itu baru ntar kita tahu kita sukses. Pak Andra, sukses itu pasti bahagia nggak sih? Ya harusnya begitu ya, harusnya begitu. Harusnya begitu. Sukses itu bahagia. Ya. Anda merasakan bahagia saat ini? Ya kalau korelasi dengan apa yang saya sampaikan tadi, sukses itu baru bisa didapatkan kalau kita sudah ada almarhum, ALM. Jadi yang bisa merasakan itu nanti keturunan kita, kawan-kawan kita yang masih hidup, sehingga kita bisa jadi bagian dari cerita sukses. Ya itu disebutnya cerita sukses. Bagian dari cerita sukses. Artinya adalah bahwa apa perjalanan hidup yang pernah Anda jalani selama ini akan menjadi sebuah cerita bagi keturunan. Ya. Saya mau dengar cerita Anda dong. Cerita mana? Cerita dari sana ke sini bahwa Anda adalah seorang yang pasti ini asli dari tanah Minang. Yang saya baca gitu ya, Bang. Iya. Saya jadi kepikiran, apa kabar sama Botiah dan Galamai? Botiah, Galamai. Betul nggak sih pengucapannya? Botiah, Galamai. Payakumbuh, asli dari Payakumbuh. Oh, orang-orang Payakumbuh nih. Kalamai ya, kalau di Kalamai. Oh, Kalamai. Saya nggak tahu yang benar pengucapan yang mana, tapi setahu saya Kalamai. Ya Galamai juga benar aja. Galamai. Iya. Botiah. Logatnya nggak gitu tapi. Oh, nggak gitu. Gimana? Kalau itu lebih ke utara itu ya, Sumatera Utara itu. Ya kalau Sumatera Barat agak lebih ini. Agak susah lah ceritainnya, udah ntar mengalir aja. Panjang nanti. Berbicara Payakumbuh, ini ada di Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat. Oke, Anda lahir di 12 Agustus 1970, berarti baru 76 tahun. 76. Maaf ya kalau saya agak salah baca. Persen 70. 76. Pak Andra, perjalanan Anda pertama yang pasti kalau saya lihat sih agak, kalau orang Sunda bilang mah hidupnya penuh dengan peperih, peperih. Tahu nggak sih, Pak? Tahu peperih. Iya. Penuh dengan kesakitan. Kesakitan seperti apa saya nggak tahu. Cuman yang saya lihat perjalanan hidup dari mulai Anda kenapa bisa ada di Provinsi Banten, mulai dari Anda mengenyam pendidikan, sampai dengan bekerja, sampai dengan sekarang menjadi orang yang nomor wahid sebagai seorang wakil rakyat. Boleh cerita sedikit Pak Andra? Dari awal muasal, kenapa seorang Andra Soni sekarang banyak dikenal orang? Saya bingung ceritanya dari mana. Mungkin maksud Mbak Olga asal-usul saya kali ya. Bisa. Ya, tadi cerita mungkin Mbak Olga browsing kali. Dikit ya, sih. Dikit ya. Jadi saya ini lahir di sebuah desa, tepatnya sih sebenarnya di sebuah desa di Kabupaten 50 Kota. Nah, cuma waktu kecil itu di surat kenal lahir ditulisnya Payakumbuh. Memang Kabupaten 50 Kota itu bersebelahan dengan Payakumbuh, Kota Madia ya, Kota Madia. Nah, saya lahir tahun 76, kemudian tanggal 12 Agustus ya, 12 Agustus 76. Persis atau enggak tanggal lahir itu sebenarnya lebih kepada administrasi di Capil. Ya, surat kenal lahir. Kalau dulu surat kenal lahir. Apa, Pak? Surat kenal lahir ya. Kalau sekarang kan akte. Belandanya apa, Mas? Nah, itu lebih berat ya. Ya. Jadi zaman saya lahir itu nggak otomatis punya akte kelahiran, apalagi di kampung saya listrik juga belum ada. Bahkan belum terbiasa mencatat juga tanggal kelahiran. Jadi saya baru punya surat kenal lahir itu tahun 88. Tahun 88 saya baru punya surat kenal lahir, dan kemudian tanggalnya itu orang tua saya nggak hafal persis tanggal berapa. Jadi untuk pencatatan waktu itu saya pengagum Bung Hatta, tanggal lahir Bung Hatta tanggal 12 Agustus ya. Sama ya? Saya sama-samain. Iya. Jadi secara catatan sipil, saya itu lahir tanggal 12 Agustus. Persisnya ibu saya aja nggak tahu, apalagi saya. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Tapi emang banyak loh, biasanya orang-orang tua zaman dulu juga kadang bingung, ini lahirnya kapan? Udahlah, dicatatkan aja. Yang pasti dicatatkan, ayo ngaku di sini juga ada kan? Tanggal lahirnya nggak tahu. Oke. Tapi ini, berawal basic keluarga yang memang terjun di politik.
Kalau keluarga nggak ada ya. Saya itu bapak saya petani, ibu saya petani. Ya kemudian karena petani penggarap, nggak punya sawah, nggak punya tanah yang digarap, orang tua saya pada tahun itu saya umur usia 4 tahun atau mungkin usia 5 tahun, sekitar tahun 83 ya, sekitar tahun 1983 ya, itu orang tua saya merantau ke Malaysia sebagai imigran gelap. Pada zaman itu disebutnya pendatang haram. Pendatang haram. Ya, googling aja tuh, pendatang haram. Nah, yang dimaksud pendatang haram itu adalah buruh migran tanpa dokumen. Jadi masuk ke sana tanpa paspor. Nah, keluarga saya dengan bapak saya pertama itu, tapi saya ingatnya hanya tahun 83, masuk sana berdua bersama-sama dengan mungkin orang-orang yang saya juga nggak kenal, menggunakan jasa tekong, disebutnya tekong. Itu mungkin kalau sekarang terkenalnya mungkin human trafficking ya, perdagangan manusia, karena mereka yang menawarkan, kita bayar ke mereka, kemudian nyampe di Malaysia mereka yang cari kerja. Nah, waktu itu bapak saya dapat kerja di perkebunan kelapa sawit di sebuah daerah namanya Bandar 14 Keratong, Malaysia. Pahang Darul Ihsan kalau nggak salah saya. Nah, tahun 83, masuk tahun 83, tahun ajaran baru sudah. Jadi di sana itu untuk anak-anak pekerja buruh itu tingkat sekolah dasarnya kerajaan Malaysia bisa menerima. Jadi boleh sekolah dan itu ditanggung oleh kerajaan. Kerajaannya. Ya, tapi masuk SMP nggak bisa karena harus ada dokumen. Minimal bapak saya harus ikut pemutihan atau dapat izin tinggal, izin menetap di Malaysia. Nah, waktu itu orang tua saya nggak punya itu, sehingga saya hanya bisa sampai kelas 5 SD di Malaysia. Dan kemudian kakak saya yang masih di Indonesia yang udah berkeluarga minta ke bapak saya supaya saya dikirim pulang. Nah, kirimnya pulang karena tanpa dokumen tuh gak ada paspor loh. Terus pakai apa Pak pada saat itu? Ya pakai perahu ilegal, nyebrang lagi, turun di Bagan Siapi-Api. Saya masih ingat karena udah ada lah memori itu. Turun di Bagan Siapi-Api. Nah, saya mah seneng-seneng aja, namanya di laut itu kan seneng. Tapi ternyata setelah saya besar ya serem juga ya gitu. Karena Selat Malaka itu kan salah satu selat terpadat ya. Selat terpadat. Nah, kita naik perahu kecil yang pakai mesin tempel. Itu. Jadi saya sempat merasakan sekolah di luar negeri, tapi bukan sebagai anak diplomat. Ya, tapi SD-nya di Malaysia. Malaysia. Jadi pas saya pindah ke sini, saya pindah kelas 5, ulang lagi kelas 5. Karena kalau di Malaysia kan tahun ajarannya Januari. Kalau di sini sekitar bulan Juni kalau nggak salah. Jadi saya ngulang lagi catur ulang 3. Mungkin nggak ada yang tahu kali. Saya ngalamin. Ya, cau ya disebutnya, catur ulang 3. Nah, catur ulang 3 itu saya mulai kelas 5. Nah, teman-teman saya berpikir saya ini anaknya diplomat, mungkin anaknya duta besar atau segala macam. Pas ditanya ke saya bilang nggak apa-apa, saya buruh. Mereka nggak percaya, ya emang kelihatan sih sepatu saya aja pertama mereknya Rudal loh. Kalau orang Warrior gitu kan BM 2000, saya mah mereknya Rudal. Ya, nggak ada, kok mahal, kok elit Rudal. Sepatu di pasar gitu, asal warna hitam kan. Gitu. Nah, itu saya SD. Ya, kemudian SMP, kakak saya waktu itu tinggal di Jakarta. Saya sekolahnya SD di Jakarta, tepatnya Gandaria Utara ya, sekitar di dalam. SMP saya terima negeri di situ, tapi bertepatan juga kakak saya ya sebagai wali saya itu pindah rumah ke Ciledug. Ciledug itu adanya di Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat saat itu. Nah, karena beda provinsi dari Jakarta ke Jawa Barat, saya nggak bisa otomatis bisa pindah sekolah, harus pindah rayon, pindah apalah istilahnya. Sehingga saya tetap sekolahnya di Jakarta, tinggalnya di Ciledug. Nah, Ciledug Jakarta itu harus naik 3 kali kendaraan umum. Nah, itu 89 ya. Saya lahir Bapak udah jadi orang ya Pak? Saya sudah jadi manusia, ya. Nah, itu tahun 89 saya naik gitu. Jadi waktu itu masih Jawa Barat. Gitu. Jadi perjalanan saya dari sekolah ke rumah itu makan waktu lumayan karena macet ya, daerah Ciledug itu kan macet, terkenal macet. Masa remaja Anda lebih banyak menghabiskan waktu tidak bersama keluarga ya? Orang tua kan di Payakumbuh kan? Payakumbuh pada masih di Malaysia saat itu, ya? Masih di Malaysia, masih jadi buruh di Malaysia. Jadi kalau dibilang saya tidak bersama dengan keluarga lengkap, iya. Jadi biasanya kan kalau sebuah keluarga tuh kakak, adik semua satu. Kami terpisah-pisah.
Oke. Sampai hari ini kami masih terpisah. Dan itukah yang membuat Anda menjadi sosok yang mandiri, bisa mengatur diri sendiri dalam arti Anda kuat ketika menghadapi sesuatu hal yang ada di depan, yang ada kaitannya dengan perjalanan hidup. Karena katanya Pak Anderson ini pernah jadi kuli bangunan. Ya gitu untuk deh. mempertahankan hidup. Kebayang nggak sih guys? Jadi yang biasa Anda lihat nih, yang biasa Anda lihat di media, Pak Anderson ini yang gagah, wow gitu kan. Bahwa Anda tidak tahu apa yang terjadi dengan beliau di 2 atau 30 tahun yang lalu. Ya. Iya nggak sih Pak? Bener Ya. Pak, kuli bangunan Pak. Pernah. Jadi saya tadi saya cerita tadi SMP, saya tinggal sama kakak saya, pulang pergi itu membuat saya banyak berinteraksi dengan orang-orang di jalanan dan kemudian nakal juga ya akhirnya karena sekolahnya kan jauh ya. Nakal tuh maksudnya gimana nih? Ya Agak-agak- bolos juga. Oh, bolos. Ya pengaruh-pengaruh yang sebenarnya bukan pengaruh orang ya, tapi lebih kepada situasional di Kayaknya lapangan. ekspresi jiwa ya. Enggak juga karena terlambat sekolahnya, kalau udah Oh, masuk telat. pagar udah dikunci ya tanggung lah kayak gitu-gitulah. Terobos naik, Terus pulang tiba-tiba ngait, pulang rek. pulang sekolah juga gitu, nyampainya malam di rumah jadi lebih banyak. Nah, kelas 2 SMP perjalanan hidup saya berubah lagi nih. Saya punya teman, kemudian sering nginep lah ya, zaman sekolah tuh nginep. Akhirnya orang tuanya bilang, udah kamu sekolahnya jauh banget, udah tinggal di sini aja. Nah, Maksudnya difasilitasin sama Iya. mamanya temen? bapaknya, Oh, sama bapaknya teman. Terus saya manggil dia Om Ii ya. Om Ii, ada nggak Iya. sekarang masih ada? Udah meninggal. Oke, mungkin Tapi keluarganya belakangan saya nonton. panggil dia Papap ya karena anak-anaknya manggil dia Papap ya. Papap. Jadi dia ngangkat saya jadi anak. Ya ngangkat saya jadi anak atas izin keluarga saya, bapak saya. Jadi bapak saya dari Malaysia tuh datang ya dan Tapi maksudnya bukan adopsi kan? ya adopsi, Oh, saya adopsi. diadopsi. Legal? Saya, enggak Oh, legal. maksudnya Secara obrolan ya. Memang ada kata-kata Dan memang gitu. berkomitmen ngurusin saya. Sekolah saya dibayarin, Ih, banget, baju sekolah saya dibayarin, apa maksudnya disediain. Saya mau ikut aktivitas apa aja difasilitasi. Sampai saya kelas 3 ya, 3 SMA beliau meninggal. Jadi saya tinggal sama beliau itu. Nah, kalau dia ada garis politik memang. Dia pernah jadi anggota DPRD Kabupaten Bandung. Kemudian dia juga dia pendiri Angkatan Muda Siliwangi ya, salah satu organisasi pemuda di Jawa Barat. Dan dia dari Golkar, dari Partai Golkar. Golkar. Makanya saya duduk di warna kuning nggak apa-apa lah itu. Enggak, ini tidak mencirikan Tidak partai mencirikan. sebetulnya. Ini memang kebetulan manis aja. Ya, jadi di situ mungkin perkenalan saya tentang politik, tapi bukan berarti beliau mengajarkan saya politik, malah beliau salah satu orang yang tidak ingin anak-anaknya ada di dunia politik. Berarti intinya politik itu bukan keturunan. Ya enggak lah. Iya nggak sih? Harusnya Nggak yang- juga kan? Harusnya enggak lah. Enggak lah. Harusnya enggak. Oke, harusnya enggak. Namun kalau kita dengar ceritanya Pak Andra, memang Anda berpikir nggak bahwa selama ini kehidupan yang Anda jalani ini adalah suatu keberuntungan yang ada? Ya, kalau Bahasanya adalah sukses itu beruntung. ya salah satu ya. Kalau Iya nggak sih? beruntung itu kan beruntung ya. Kalau nggak beruntung ya mungkin saya nggak nyampe di sini juga. Jadi Orang punya keinginan, punya kerja keras, pinter, punya duit dan lain-lain. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan dalam hal yang saya katakan tadi beruntung. ya kalau Why? Mbak Olga maksud itu atas izin Allah. Betul. Ya atas izin Allah yang kemudian kita sebutnya beruntung. Yes. Ya jadi yang benar ya atas izin Allah. Jadi Atas apa yang izin saya Allah. capai hari ini ya bahasa awamnya saya beruntung. Tapi bahasa yang Mbak Olga sampaikan tadi atas izin Allah. Ya saya sepakat. Sepakat ya Pak? Atas izin Allah. Jadi Oke. apa yang saya dapat itu atas izin Allah. Kalau kemudian diambil oleh beliau ya itu atas keinginan Allah juga. Ya itu Jadi mungkin nggak ada kiai yang yang lebih mungkin ya, pas Pak? lah. Kiai, oh nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang Nothing is impossible. Mending Kata Muhammad Ali itu kalau iklannya salah satu produk olahraga ya. Oke. Nggak ada yang nggak mungkin. Nah, kalau tadi aku sih sebenarnya ada beberapa yang memang ingin ngebahas ke politik yang mungkin nanti di sesi kedua ya. Tapi ini saya sebenarnya kepo sama kehidupan pribadinya. mulai dari ceritanya dari awal bahwa ketika kita menemukan seseorang yang dianggap mungkin orang lain, tapi kenapa bisa menjadi seorang yang justru bahkan lebih dari seorang keluarga? Pak, siapa tadi Pak? Oh, Muhyiddin Wiranata Kusuma, almarhum Muhyiddin Beliau Haji. almarhum
Nah ini mungkin yang beliau melihat dari sisi lain, seorang Andra Sony akhirnya ya beliau menjadi sosok yang luar biasa gitu di Provinsi Banten. Tapi pertanyaan saya berikutnya, ada hubungannya juga nggak sih Pak kalau orang sukses itu obsesi? Pandangan Anda? Saya nggak berbicara ini, tapi ini berbicara halnya orang sukses itu adalah obsesi. Tadi orang sukses itu adalah apakah harus bahagia? Tapi saya sekarang pertanyaan kedua adalah orang sukses itu obsesi. Ya kalau saya sih enggak ya. Kalau obsesi itu, ya itu tadi dari awal kan saya bilang kita nggak bisa mengukur sukses. Yang bisa mengukur itu setelah kita punya gelar almarhum tadi. Kalau hari ini ya bagi orang enak ya, itu kalau bahasa Jawa ya, saya mungkin salah mengutip, itu sawang sinawang. Sawang sinawang kata orang Jawa sih. Jadi enak ya jadi lo. Padahal kita juga bilang enakan jadi lo. Jadi saling sangka gitu kan bahwa enakan jadi lo atau enak jadi lo gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau dibilang tadi apakah sukses itu karena obsesi, ya nggak apa sih. Sukses itu nggak sepakat ya. Kalau itu ya. Iya, kalau obsesi ya obsesi kayaknya kita ngejar banget. Mirip-mirip gitu. Sama ambisi gitu kan. Ya ingin mendapatkan, tapi kalau udah dapat ya udah selesai ya, gitu biasa kan. Aja, gitu. Nah kan itu kan sukses yang dinilai oleh diri sendiri. Ukurannya apa sih? Ukurannya apa? Ukurannya apa ya? Ya Mbak jawab aja. Ukurannya apa sukses? Yang ditanya. Sumbernya. Oke. Nggak ada ukuran, nggak bisa diungkapkan ya. Jadi kalau hari ini kita sukses, lalu besok kita tersandung masalah seperti yang tampil di TV-TV lah ya. Apakah itu bisa disebut sukses? Pernah sukses paling kan kalimat. Pernah sukses. Tapi kalau kali ini Anda mengatakan bahwa sukses itu bukan obsesi. Tidak sepakat dengan hal kalimat obsesi ya? Iya, karena sukses bukan kita yang nilai. Bukan kita yang nilai. Kalau kita menilai kita sukses, ukurannya apa? Ukurannya apa? Misal, orang melihatnya, wah Pak Andra Sony sekarang sudah duduk di suatu kursi yang sangat mewah, kendaraan yang mewah, rumah yang mewah, makanan yang enak, dengan posisi perform yang wow, udah glowing. Mereka melihat dari sisi itu, Bapak. Ya, semu ya kalau itu mah. Kalau ukuran sukses, tapi kalau pandangan orang mah bebas ya, saya nggak bisa mengatur pandangan orang. Sukses dilihat dari mobilnya, padahal mobilnya mungkin cicilannya telat, ya kan? Belum bayar pajak, bisa aja kan? Makanya saya bilang tadi bisa dipakai, suka pakai yang branded, ya kan? Pakai baju yang mahal-mahal atau apa, itu kan ukuran yang nggak standar sebenarnya. Ya beda lah. Kalau saya sih ngelihatnya sukses itu nanti ya. Kalau kita sudah purna, ya sukses nggak sih sebagai ketua DPRD nanti setelah dia purna. Kalau dia masih jadi ketua DPRD belum bisa diukur sukses atau tidaknya. Gitu ya? Iya, mungkin kemarin dia bagus, besok nggak bagus. Jadi kalau sudah purna bakti, ya udah. Tapi kalau sebagai manusia, ya kalau sudah purna sebagai manusia ya almarhum kan. Kalau udah almarhum kan dikenangnya kan banyak itu. Ya kan dikenang dari sisi positif, dari sisi negatif. Ya makanya harapan saya mudah-mudahan ya itu tadi saya bilang, saya husnul khotimah dalam melaksanakan tugasnya. Saya berharap, saya berdoa mudah-mudahan tugas saya selesaikan dengan baik dan tidak ada masalah. Ya kan, agar saya tidak meninggalkan hal-hal tidak baik buat keturunan saya gitu. Itu yang pasti sih. Karena menurut Anda tadi bahwa titik dari kesuksesan Anda terwujud pada saat Anda bisa menceritakan pengalaman hidup Anda kepada anak cucu Anda bahwa saya gitu kan Pak ceritanya. Yang cerita bukan saya justru. Kalau saya cerita ya meninggalkan cerita maksudnya. Bukan Anda cerita yang bercerita. Wah saya itu papa dulu sukses loh. Iya, itu anak sekarang kan paling sebel tuh digituin. Ya kan zaman papa dulu begini loh. Ya memang harus disamain kan nggak beda kan. Zaman papa dulu nggak ada telepon, nggak ada handphone. Kalau sekarang masa anak saya harus nggak pakai handphone? Ya kan? Zaman saya dulu gitu kan, papa teleponnya aja pakai poliponik gitu. Ya masa anak kita harus poliponik? Jadi ukurannya nggak bisa disamakan dengan. Nggak bisa disamakan. Polanya pasti berubah lah. Pola pasti berubah. Masa tega Mbak punya handphone terus anaknya nggak dikasih gitu kan? Cuma bagaimana pemanfaatannya. Nah cerita-cerita itu nggak bisa kita yang ceritain. Kalau kita yang ceritain seakan-akan kita lagi ngajarin dia. Misal saya contoh ketemu dengan anak bapak nih,
Pak Anderson itu hebat loh. Berarti yang berita kan bukan Bapak. Nah, itu Seperti mungkin. podcast kita hari ini, kita sedang bercerita bukan untuk maksudnya bukan untuk menyoroti Pak Anderson. Justru saya ingin tahu anak muda zaman now bahwa ketika kamu ingin merasa menjadi sesuatu, menjadi seseorang, itu nggak mudah. Gitu loh. Ya nggak sih Pak? Yang nggak, oh karena dulu bapak saya ini, nah buktinya Pak Anderson ini bapaknya yang katanya bilang tadi, saya paling sebel bapak tuh. saya seorang petani. Ya nggak sih Pak? Iya. Kayak gimana tuh? Saya paling sebel kalau orang bawa-bawa bapak. Dari kecil loh, sebel banget saya. Jadi kalau saya berantem waktu kecil, gue bilangin bapak gue loh. Nah itu saya paling sebel banget. Ya. Iya kan? Siapa bapakmu? Bukan, karena memang bapak saya ini kan selain petani, bapak saya ini cacat. Kaki bapak saya ini tinggi sebelah. Jadi kalau jalan itu orang cacat lah gitu. Jadi kalau ada masalah zaman kecil kan kita suka gitu ya. Kalau berantem bapaknya yang repot gitu kan. Nah orang tua saya tuh selalu bilang, bapak saya selalu bilang jangan punya urusan sama yang lain-lain, jangan punya masalah gitu. Nah hal itu memang saya hindari, dan makanya saya paling sebel kalau gue bilangin bapak, gue bilangin ayah gue bilangin itu banyak banget teman SD saya ada tuh, dikit-dikit gue bilangin ayah gue loh gitu. Spandra, kalau ngelirik kayak gitu diem aja. Saya malah sebel, saya usilin terus malah. Oh jadi tambah-tambah. Makin Jadi saya tambah. usilin gitu kan. Pak, masa yang paling membuat Anda tidak bisa terlupakan di usia Anda yang sampai saat ini bersama kedua orang tua apa? Anda ada di top level nih kalau menurut saya sekarang. Kalau orang tua ya, orang tua kandung saya. Jadi ada dua itu momen. Momen pertama saat saya menyelesaikan diploma 3 saya. Pada saat itu di Tangerang. Dia sudah di Jakarta, Oh, iya, di Jakarta. saya di STIE Bakti Pembangunan, diploma 3. Cita-cita saya sederhana masuk waktu kuliah. Diploma 3 saya selesai 5 tahun. Oke. Ya, bisa disebut D5 lah ya. D5. Ya, D5. Nah, cita-cita saya waktu itu pengen punya foto wisuda. Pengen punya foto wisuda dengan foto wisuda dengan orang tua saya. Oke. Adalah alhamdulillahnya tahun 2001 tuh berhasil, sedangkan saya kuliah mulai 96. Nah, saya punya foto wisuda. Jadi orang tua saya masih lengkap saat itu. Saya punya foto wisudanya. Jadi itu yang paling saya salah satu cita-cita saya yang tercapai ya. Itu kebanggaan. Bangga banget ya, bangga banget. Karena di kampung saya kan nggak banyak juga yang punya foto wisuda. Oh. Gitu. Kalau di sini Jakarta mungkin banyak banget kali ya punya foto wisuda. Maka ibu saya nanya, kamu kalau udah selesai gini jadi apa gitu kan? Saya cuma bilang jadi manajer. Alhamdulillah. Berapa minggu setelah saya selesai wisuda, saya jadi manajer beneran. Manajer salah satu perusahaan. Iya, Di Jakarta. Di Jakarta. Maksudnya diangkat langsung atau memang memang ada proses, Oke, proses. Itu gimana tuh? Di bidang apa kalau boleh tahu? Saya kan tahun 98 mulai karir jadi messenger. Ini pekerjaan saya kedua ya, pekerjaan saya kedua. Saya lulus SMA 95 saya nggak bisa langsung kuliah karena saya nggak punya biaya. Orang tua angkat saya udah meninggal. Keluarga angkat saya sih menawarkan. Cuma hari itu saya mau coba sendiri gitu kan. Nah 96 saya jadi kuli bangunan yang tadi di awal diceritain. Saya sempat kerja di kuli bangunan di daerah Pecenongan. Pecenongan, oh yang daerah Martabak. Ya ada di situ ya. Nah di Pecenongan itu saya kerja sebagai kuli bangunan bagian elevator, lift. Ya ngebangun lift. Proyek ya? Ya proyek 24 lantai. Wow, 24 lantai. Nah saya jadi pekerja kasar. Pekerja kasar di sana bagian ngangkat besi ke lantai 24 gitu kan. Serius Pak naik kayak gitu? Iya. Nggak geder Pak? Ya saat itu kan masih seger-seger banget masih. Dan waktu itu saya ikhlas yang ngerjainnya karena saya anggap itu perjalanan hidup saya. 96 saya ingat banget. 96. Nah di seperti itu saya kumpulin uang. Digaji berapa Pak? 10.000 per hari. Hah? 10.000 harian, buruh harian. Hari guys. Tahun itu loh, tahun itu 10.000 lumayan lah. 96. Sebelum Krismon loh, sebelum Krismon. 97 kan? Iya. 96. 97 udah mulai krisis. Nah, baru tahun 9, pokoknya lewat lah panjang lah cerita. Itu PT Pura Kencana namanya. PT Pura Kencana. Mungkin bos-bos saya mungkin masih kalau masih ada ya kan. Tapi mungkin nggak di Banten mereka kan. Oh, nggak di Banten ya. Terus 96 saya kuliah, 97 saya harus cuti karena krisis. 98 saya dapat pekerjaan sebagai messenger, tukang antar surat di perusahaan namanya PT
Transpatindo Abadi Sejahtera. Itu bidang apa? Ekspedisi, jasa pengiriman. Nah, kalau sekarang tuh mungkin kayak model kurir-kurir yang lagi top lah. Zaman dulu kan masih manual gitu, jadi pakai kurir. Saya nganter-nganter surat tuh sehari mungkin bisa sekitar 50 sampai dengan 70 surat. Iya, emang tugas digajinya pakai itu. Dibayarnya itu, gaji saya sebulan waktu itu 150.000. Berapa? Lebih gede jadi kuli. 150.000. Sebulan? Iya. Wah, gaji pokok ya. Terus ada tunjangan ini, tunjangan parkir, tunjangan apa ya, pokoknya ya bisa. Banyak dong, bisa lah. Ya bisa enggak nyampe. Enggak nyampe kalau. Bisa lah, 800. Ya 800. Ya kurang lebih segitulah pada tahun itu, lumayan lah. Saya bisa bayar kos-kosan, saya bisa bayar kuliah. Nah, namun 98 kan kerusuhan. Saya harus cuti lagi. Jadi baru semester 2 mau masuk semester 3 cuti lagi. Nah, habis itu baru saya jadi belajar jadi sales kargo di perusahaan yang sama. Tapi itu nggak digaji. Jadi saya sekitar 3 bulan nggak digaji. Kenapa? Karena memang perjanjiannya gitu, dapatnya dari komisi. Oh, persentase. Ya, persentase. Nah, saya bilang target. Saya jadi kurir juga nggak dapat, maksudnya sama aja nggak digaji juga loh hitungannya. Tapi alhamdulillahnya ya saya nyobain jalan canvassing dan segala macam, ya akhirnya saya jadi top sales di situ. Jadi habis itu jadi kepala cabang, pindah gitu kan. Nah, kuliah saya selesai, bos saya nawarin syaratnya cuma satu sih sebenarnya. Bos saya itu dia tanya saya kuliah apa, saya bilang saya diploma sarjana muda. Ya kan, terus dia bilang, kamu bisa nggak bahasa Inggris? Nah, itu syarat utama. Saya jawab sederhana juga, saya nggak ada masalah bahasa Inggris. Yang masalah yang dengar. Nah, saya nggak tahu kenapa justru itu jadi ini beliau. Yaudah, kamu jadi manajer katanya gitu kan. Ya udah, akhirnya saya jadi manajer. Saya jadi manajer selama 2 sampai 3 tahun lah. Di situ di ekspedisi saya bawahi sekitar 30 sampai 40 sales. Dan di masa itu ya lumayan, akhirnya bos saya apresiasi lah ya kan. Cuma saya udah berkeluarga tuh, udah 2003 saya berkeluarga. 2003 saya berkeluarga, 2004 ya namanya anak masih muda ya kan, udah punya keluarga, ya ada cita-cita, ada kepengen gitu kan. Saya udah pengen gitu, akhirnya dapat tawaran dari orang perusahaan asing untuk gabung. Dan saya izin pamit sama bos saya baik-baik, dan akhirnya saya bergabung. Ternyata ya nggak seindah yang saya bayangkan. Justru 1 tahun bekerja di perusahaan yang baru itu, saya akhirnya berhenti. Kenapa? Ya tidak seindah yang saya bayangkan. Pokoknya saya harus berhenti. Saya nggak usah cerita ya apanya. Saya berhenti lah. Saya berhenti dan saya nganggur tuh. Saya ingat bulan April 2005. Nah, anak saya baru umur setahun kurang lah, anak pertama saya. Jadi harus beli susu dan lain-lain. Sempet ngalamin ngedown juga ya? Ya itu mah terpuruk banget ya, terpuruk juga. Jadi akhirnya mulai dari nol lagi ya. Makanya saya bilang tadi nggak ada itu sukses itu kalau kita masih hidup. Jadi saya. Jadi gini, grafiknya gini. Ya ada yang begini, ntar jatuhnya nyungsep gitu kan. Ada yang landai. Makanya itu beda-beda lah ya kan, ukurannya beda-beda. Nah, 2005 bulan Mei ya istri saya bilang, kamu buka usaha aja, kamu kan punya keahlian dan segala macam di bidang itu ya. Saya bilang uangnya, ekspedisi ya? Ya uangnya mana gitu kan buat modalnya. Akhirnya ruang tamu saya pakaiin hordeng, saya punya uang sisa 250.000, saya bikin kartu nama. Bingung milih nama perusahaan ya, perusahaan saya pertama itu namanya TAS, Tas Express, Transpatindo Abadi Sejahtera. Perusahaan kedua saya namanya Air Supremasi Indonesia, ASI gitu kan. Oke. Nah, jadi ada AS-AS-nya nih. Saya bilang apalagi, ya udah deh, antaran sukses saja. Antaran sukses. Nah, antaran sukses AS ya. Kan saya Andrasoni, inisial saya kan AS. Oke. Gitu, AS ya. Nah, disitulah saya akhirnya punya perusahaan namanya Antaran Sukses Express, sampai hari ini masih eksis. Ya, keren guys, tangan dong. Jadi sukses itu bagi beliau ketika kita sudah mencapai. Jadi ini bentuknya itu saya paham maksudnya. Jadi tidak langsung ngomong, iya saya sukses selesai, enggak. Jadi fluktuatif dan grafiknya berubah-ubah sesuai dengan kondisi bagaimana kita untuk mencapainya ya Pak ya. Perjalanannya maksudnya seperti itu. Baik, Pak Andra, ini saya tertarik sekali dengan cerita Anda. Saya sebagai anak muda dong, tolong.
anak muda nggak ada sukses instan. Iya. Bapak mengalami pada saat perubahan tadi kerja dari perusahaan satu ke perusahaan lain juga tidak seindah yang dibayangkan. Walaupun terlihatnya gimana gitu ya, wah Iya, gitu ya. iya. Tapi nggak seperti itu. Iya. Oke, Pak Andra, saya ingin tahu. Saya melihat Anda adalah sosok yang selalu ceria, menerima apa adanya. Yang saya tahu ya, yang saya sekelas walaupun kita baru ketemu 2 kali sih. Iya. Orangnya welcome dan orangnya bisa menunggu dan sosok orang yang kayaknya legowo gitu. Artinya di balik beliau yang sudah top level, dia sama kok seperti kita gitu loh pasti. Cuman apa trik atau tips Anda untuk bisa selalu hidup sehat, bahagia dan kaya raya? Amin. Gimana Pak Andra? Apa nih? Iya, tips Anda untuk Ya. sehat, bahagia. Walaupun gini, nggak usah deh orang-orang tahu kalau saya tuh lagi sakit, nggak usah orang-orang tahu kalau tuh saya lagi susah. Kan kayaknya kebanyakan banyak curhat di sosmed. Oh, saya tuh galau gitu Iya. kan. Saya tuh lagi galau gitu, nggak gitu juga. Itu gimana? Trik Anda? Ya, pengalaman hidup juga. Kalau dulu tuh waktu kecil itu saya pernah ngalamin ya, waktu jadi sales saya cerita tadi, saya itu langsung target kenal ada saudara yang kerja di sebuah pabrik yang menurut saya pengirimannya pasti banyak. Saya datang pertama ke beliau. Rupanya nggak gampang loh. Langsung berharap gitu. Datang langsung beli gitu? Ya, datang langsung oke, deal ya, gitu? deal. Dan kemudian saat kita berharap berlebihan, judulnya kecewa. Sakit. Makanya saya nggak pernah berharap banyak sama manusia. Ya kalau sederhananya ya saya serahin ke yang Maha Kuasa. Perjalanan hidup saya mau dibawa kemana, tugas saya adalah berusaha aja. Jadi kalau dibilang tipnya, ada almarhum teman saya, sahabat saya dari kecil. Ya, kalau diizinkan sebut namanya almarhum Zulfan ya, Ahmad Zulfan. Itu teman yang pertama kali ngajarin saya bahasa Indonesia tuh. Ya, saya kan nggak hafal bahasa Melayu dulu, datang ke sini kan bahasa Melayu. Aneh gitu loh, aneh bagi orang aneh. Bisa sampai di gimana gitu ya. Nah, tapi beliau salah satu dia bilang ilmu sambil nonton, kalau nggak salah kita dulu filmnya siapalah salah satu artis, ilmu paling tinggi itu katanya ilmu ikhlas. Ya udah saya ikhlas gitu, kalau apa-apa kepada saya ikhlas, walaupun saya ini penakut juga. Setelah punya anak, punya keluarga kan takut juga apa yang dicapai hari ini ntar hilang gitu kan. Nah itu yang harus saya lawan terus pelan-pelan ya. Apa yang ya adalah, kalau nggak ada takutnya bukan manusia itu namanya. Ya contoh saya sekarang jadi ketua DPRD, bisa aja kalau partai nggak berkehendak saya kan bisa dicabut jadi ketua DPRD gitu kan. Makanya ya sudah jalanin aja. Nah nggak ada kiat-kiat khusus sih, jalanin aja deh. Ya kita jalanin Triknya aja. adalah ikhlas dan jangan terlalu berharap. Berbisnislah dengan Allah, jangan berbisnis dengan manusia. Ya jangan terlalu berharap begini loh. Banyak. Kadang-kadang kan gini ya, ada orang datang ke kita seakan-akan itu menjadi kewajiban kita untuk bantu dia. Yes. Ya kan? Seakan-akan kita ini ya udah pas saya udah ngomong nelfon berkali-kali, ini berkali-kali. Nggak bisa kayak gitu. Yeah. Dan saya rasa banyak kok teman-teman yang punya konsep hidup atau konsep berinteraksi dengan yang lainnya kayak saya. Banyak pejabat-pejabat lain saya yakin banyak juga yang memang mereka ya sama mungkin pandangannya sama saya. Artinya kalau orang ngebantu itu biar aja datang dari mereka. Betul. Jangan diminta. Kalau minta namanya bukan bantu. Natural. Ya mungkin natural aja. Dan semua atas izin Allah ya Pak. Atas izin saya Allah. datang ke sini ketemu dengan beliau. Iya. Beliau mau ketemu dengan saya itu atas izin Allah. Iya. Betul nggak sih Pak? Iya kan Mbak, WA saya kan udah lama banget kan? Iya, 200 tahun yang lalu lah. Iya. Udah WA berkali-kali kan saya juga bingung ini ngomong ngapain gitu kan. Tapi nggak tahu gimana cerita, akhirnya kan bisa ketemu. Yes. Dan saya bilang ya udah Mbak tindak lanjut aja apa yang di ini segala macam. Nah akhirnya kita berpodcastan sekarang. Yes, makanya ini baru episode pertama ya. Ini kita baru ngomongin sedih-sedihannya beliau. Dan Pak, karena waktu kita sudah sangat terbatas sekali, Pak Andra, saya sih sebetulnya memang masih pengen ngobrol banyak, tapi kita mau sesuatu dulu dengan beliau. Boleh ya sebelum kita closing ya? Iya, so. Tapi closing dulu aja ya. Closing dulu. Quotes dari Andra Sony untuk netizen kita. Kok netizen sih? Untuk follower kita. Apa Pak quotes tentang sukses versi Anda? Saya mungkin bukan bicara sukses, tapi ada pedoman hidup Apa? yang saya dapat dari guru matematika saya. Oke. Saya sebut nama aja, almarhum Bapak Abdul Tampu Bolon, guru SMP. Pernah dengar? Guru SMP saya, almarhum. Pak Tampu Bolon. Iya, Tampu Bolon pasti banyak kan.
Jadi Pak Abdul Tampu Bolon, Oh, guru Pak Abdul Tampu Bolon. guru matematika, Maaf dong. guru matematika saya SMP. Ya, dia bilang ya, saya nggak tahu bahasa Inggrisnya bener apa enggak. Don't wait tomorrow, what you can do today. Jangan tunggu besok apa yang bisa kamu kerjakan hari ini. Kelemahan kita adalah suka menunda-nunda. Ya, jadi jangan ditunda-tunda karena kalau ditunda-tunda besok bakal jadi kerjaan kita juga. Jadi quote saya, jangan tunggu hari esok apa yang bisa kamu kerjakan hari ini. Yes, setuju? Jangan tunggu besok kalau bisa dilakukan hari ini ya. Dan bisnis yang paling menguntungkan adalah bisnis dengan Allah dan semua atas izin Allah. Itu yang saya tangkap dari beliau, dari obrolan kita. Oke, Pak Andra, sebelum kita berpisah, saya mau apa? Kita bermain apa? Rapid question. Siap ya? Kayak gimana nih? Pilih aja. Rapid test gitu. Ya, cepat. Beri pertanyaan cepat. Oke. Pertanyaan Jawaban apa pertanyaan? Pilihan. Jawaban? Hah? Pilihan. Oke, coba. Pilih di antara dua ya. Oh, saya tinggal jawab. Tinggal jawab. Oke, tolong fokus. Audio saya oke kan? Oke. Untuk yang pertama, mobil apa motor? Motor. Keberuntungan atau kerja keras? Kerja keras. Cepat atau lambat? Cepat. Gedung atau gorong? Hah? Apa? Gedung apa gorong? Gedung. Kemeja atau kaos? Kaos. Botol atau gelas? Gelas. Rendang atau ayam pop? Ayam pop. Rame atau sepi? Rame. Gunung atau lembah? Lembah. Atas atau bawah? Bawah. Oke, Apa? Apa artinya tuh? Enggak kan? Enggak ada arti apa-apa kan? Nanti nggak ada, Oh. nggak ada. Ini seru-seru, ini kecepatan. Oh, cepat. Mbaknya aja yang gorong apa garong tadi? Iya. Gedung atau gorong maksudnya? Iya. Oh. Gedung apa gorong-gorong? Oh, gorong-gorong. Gitu ya. Oke. Oke, Pandra, thank you so much untuk hari ini di Ya. durasi kita untuk Paranti Road Podcast. Bukan Bukan cuma cuma suara. suara. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di Paranti FM Pandeglang. Sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, comment di Paranti FM Pandeglang. Dan saya dengan Ketua DPRD Provinsi Banten ini tentunya ini di sesi pertama kita ya Pak ya. Insya Allah. Nanti sesi kedua boleh ya ngobrol-ngobrol ya. Ya. Kita angkat tema yang seru, yang Ya. lagi hits nanti di minggu berikutnya. Pandra masih punya waktu untuk saya kan? Insya Allah. Saya nggak bisa jawab. Tanya aja sama ininya. Insya Allah, tanya aja Ya. sama sekretaris saya. Ya. Masih punya waktu nggak ini? Iya. Gitu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Apalagi Mas yang mau disampaikan? Bapak ada yang mau disampaikan untuk warga Banten? Monggo. Apa ya? Oh ya. Alhamdulillah nih kita COVID sudah melandai, tapi khusus pada warga Pandeglang tingkat Banten? Pandeglang ya, Ya. Oh, Pandeglang dan Lebak partisipasi vaksinasi kita masih kurang. Yuk sama-sama kita ikut program pemerintah terkait dengan vaksinasi agar kita bisa lepas dari pandemi dan kita bisa membangun negeri kita lebih baik dan kemudian pemerintah atau kita bersama-sama bisa mensejahterakan rakyat Banten. Jadi harapan saya kepada warga Banten khususnya warga Pandeglang dan Lebak, yuk kita sama-sama ikut program pemerintah terkait dengan vaksinasi. Oke, terima kasih banyak Pak Andra Sony. Dan itu tadi obrolan kita di Paranti Road Podcast. Bukan cuma suara, boleh sekali lagi Pak. Ya. Dan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya di Paranti Road Podcast. Bukan cuma suara. Thank you. Makasih Bapak. Ya.